Apa itu? Yaitu yang ditunjukkan dalam Sunan Nasa'i, demikian pula dalam Sahih Muslim, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwa Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak didengar, dan dari jiwa yang tak pernah kenyang, atau hawa nafsu yang tak pernah kenyang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari 4 perkara ini. Subhanallah ibu-ibu, doa ini agung sekali ya. Sangat kita butuhkan. Karena 4 perkara ini bahaya banget untuk kehidupan kita, Bu. Nabi mengatakan, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu. Dari yang pertama, ilmin la yanfa'. Itu ilmu yang tidak bermanfaat. Apa bahayanya ilmu yang tidak bermanfaat, Bu? Bahayanya, ilmu itu akan menyeret kita ke neraka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran itu hujah yang akan membela kamu pada hari kiamat, atau hujah yang akan membinasakan kamu nanti pada hari kiamat. Setiap kita nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah. Ditanya tentang, di antaranya yang ditanya apa, Bu? An ilmihi ma amila bih, tentang ilmunya. Ya, diamalkan apa enggak? Makanya kalau ilmu itu tidak bermanfaat, bahaya ya di akhirat kita. Di akhirat itu ilmu itu akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Apalagi bahayanya, Bu, ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat itu biasanya akan menimbulkan kesombongan. Akan menimbulkan kesombongan di hati, Bu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Hibban Abu Hatim Al-Busti dalam kitab beliau Rawdatul Uqala, menukil perkataan Sufyan bin Uyainah. Ya. Beliau mengatakan bahwa di antara sanksi orang yang tidak mengamalkan ilmunya, di antaranya yaitu ilmu itu malah menimbulkan kesombongan. Sedangkan sombong itu sendiri, Bu, ngeri ya. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan, Bu. Ngeri. Makanya Nabi SAW berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang tidak bermanfaat? Al-Hafidh Ibn Rajab menjelaskan bahwa ilmu yang tidak bermanfaat itu dilihat dari 2 sisi. Sisi yang pertama dilihat dari sisi ilmunya. Yang kedua dilihat dari sisi pengaruhnya. Adapun yang pertama, itu semua ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Bahkan bisa jadi itu bahaya buat kita. Misal ibu misalnya belajar ilmu tentang cara main remi. Ya. Ini kan ilmu gak ada manfaatnya, buat apa dipelajari gitu loh. Ya. Belajar ilmu main game.
Apa manfaatnya? Apalagi kalau ternyata ilmu itu bahaya, Bu. Ilmu, misalnya ilmu tentang ya filosofis, di mana filosof-filosof yang bertabrakan dengan syariat dan hanya berdasarkan kepada akal. Sebagaimana halnya filsafat-filsafat barat, filsafat Yunani. Itu semua ilmu yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada. Bahkan berbahaya untuk agama kita. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu dilihat dari sisi pengaruhnya. Yaitu ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah. Ilmu yang tidak menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah. Ilmu yang ternyata kita tidak memberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat, pertama ilmu tersebut tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah, Bu. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata apa? Laisal ilmu bikathrati riwayah. Walakinnal ilma al-khasyah. Bukanlah ilmu itu hakikatnya banyaknya hafalan riwayat, bukan. Akan tetapi hakikat ilmu itu kata beliau yaitu yang menimbulkan khasyatullah. Ya. Yang menimbulkan rasa takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru ilmu. Demikian pula, Bu. Ilmu yang tidak diamalkan, udah tahu ini haram, tetap aja dilanggar. Udah tahu ini wajib, tapi malah ditinggalkan. Ini ilmu yang tidak ada manfaatnya. Berarti ilmu ini tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kita terkadang semakin lama ngaji, hati kita terkadang semakin apa? Kita malah semakin jauh dari Allah. Ini bahaya, Bu. Jangan sampai kita punya sifat seperti itu. Ya. Jangan sampai ilmu-ilmu kita ini akan menjerumuskan kita ke neraka ini. Makanya setiap ilmu yang kita pelajari, usahakan amalkan. Jangan sampai kita ini hanya sebatas keinginan terbesarnya mengumpulkan ilmu saja, Bu. Ya. Semangat kita hanya sebatas menuntut ilmu, mencatat ilmu. Itu bagus banget, Bu. Luar biasa sudah, alhamdulillah. Kalau ibu diberikan oleh Allah kok, ya, semangat menuntut ilmu itu bagus banget. Tapi ada tugas setelah itu. Ya. Setelah menuntut ilmu ada tugas selanjutnya, apa itu? Mengamalkan ilmu. Apa yang bisa menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat, Bu? Ada beberapa faktor yang menyebabkan ilmu kita ilmunya nggak bermanfaat. Faktor pertama, tidak ikhlas ketika menuntut ilmu. Ada orang menuntut ilmu karena niatnya hanya ingin disebut ulama. Menuntut ilmu niatnya biar Masya Allah, si fulan ilmunya banyak. Ya. Ini bahaya, Bu. Niat kayak gini nih, kalau kita menuntut ilmu biar disebut ulama nih, di hari kiamat termasuk orang yang pertama kali dilempar ke neraka. Sebenarnya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, "Salasatun awwalu man tusa'aru bihimun nar." 3 orang yang akan pertama kali dibakar dalam neraka. Siapa 3 orang yang pertama kali dibakar di neraka? Yang pertama alim dan qari. Yang kedua orang yang mati syahid. Yang ketiga orang yang suka bersedekah. Dipanggil si alim dan qari. Allah bertanya kepada dia, "Ma'amaluka ya fulan?" "Hai fulan, apa amal kamu?" Kata dia, "Ya Rabb,
ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana fika. Ya Allah, dulu di dunia aku belajar menuntut ilmu. Aku mengajarkan ilmu dan aku baca Quran karena Engkau ya Allah. Karena Engkau. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Bal ta'allamtal ilma lituqal alim. Kamu dulu nuntut ilmu ingin disebut ulama. Orang alim. Wa qara'tal Qur'an lituqal qari. Kamu dulu baca Quran karena ingin disebut qari. Waqad qil, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Nah ini Bu, gara-gara niat yang gak benar, niatnya bukan karena Allah, gak ikhlas niatnya, ngeri, ya. Nah ini faktor yang pertama nih Bu, yang menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat. Faktor yang kedua, yang menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat apa? Yaitu hati kita masih dikotori oleh mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Ya. Ibu-ibu, bejana ilmu itu apa? Bejana ilmu itu hati. Ya. Jadi hati kita ini bejananya apa? Ilmu. Sekarang kalau Ibu, ya, kalau ada bejana, bejananya kotor. Kalau bejananya kotor, Bu, kemudian Ibu isi air yang bersih dan bening, kira-kira airnya ikut kotor nggak, Bu? Nah, demikian pula. Kita menuntut ilmu, tapi hati kita masih dikotori oleh syahwat. Ya. Hati kita masih dikotori oleh penyakit-penyakit hati yang banyak. Contoh, di hati kita masih ada sifat sombong, di hati kita masih ada sifat dengki, di hati kita masih cinta dunia yang berlebihan. Ketika kita menuntut ilmu, sering kali ilmu kita nggak bermanfaat, Bu. Ya. Kenapa? Karena hatinya ini, bejana ilmunya ini masih kotor, Bu. Kotor. Makanya para ulama selalu menasihati, sebelum kamu menuntut ilmu, bersihkan hatimu. Supaya apa? Supaya ilmu bermanfaat buat hatimu. Tapi ketika kita menuntut ilmu, hati kita masih kotor, masih mengharapkan dunia, masih sangat mencintai dunia secara berlebihan. Biasanya sih ilmunya nggak bermanfaat, Bu. Udah tahu, misalnya Ibu udah tahu nih, ya, harus pakai jilbabnya itu yang sesuai syariat gitu loh, ya, yang lebar, yang tidak mencolok. Tapi karena masih ngikutin syahwat, gimana Bu ya? Wah, akhirnya Ibu pakai jilbabnya, pakai bajunya dengan niat apa? Gimana saya bisa tampil cantik walaupun pakai jilbab? Kalau Ibu sudah niatnya begitu, berarti sudah dicampuri oleh syahwat, Bu. Masa pakai jilbab tujuannya biar tampil apa? Cantik. Gimana saya bisa tampil cantik walaupun pakai jilbab? Akhirnya jilbabnya dihias-hiasin. Wah, Masya Allah. Biar bisa menarik gitu loh. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Hati-hati. Makanya di sini penting. Ini faktor yang kedua ini bahaya banget para penuntut ilmu kalau hatinya masih dikotori itu. Coba Ibu buka surat Al-A'raf ayat 179. Surat apa? Al-A'raf ayat 179. Allah Ta'ala berfirman di ayat tersebut. Oh bukan, 176, maaf Bu. 175, 176.
Ayat 175 dulu saya bacakan. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin." Bacakan kepada mereka berita orang yang sudah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Lalu ia lepas dari ayat-ayat kami itu. Lalu setan mengikutinya. Lalu ia pun menjadi orang yang tersesat jalan. Tuh lihat Bu. Allah menyuruh Rasulullah membacakan tentang kisah orang yang sudah diajarkan ayat-ayat Allah. Tapi apa yang terjadi? Dia lepas dari ayat-ayat Allah. Setan mengikutinya. Maka ia pun tersesat jalan. Kok bisa? Kok ada orang yang sudah ngaji, istilahnya gitu. Udah nuntut ilmu, sudah menguasai ilmu-ilmu Allah, ayat-ayat Allah, ternyata sesat. Kenapa ini? Di ayat 176-nya Allah menyebutkan sebabnya. Kenapa dia bisa seperti itu? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Akan tetapi, dia lebih condong kepada kehidupan dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Rupanya ini sebabnya, Bu. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini menyebutkan bahwa ini adalah kisah seorang yang bernama Bal'am. Ya. Bin Abar. Siapa Bu? Bal'am bin Abar. Ya. Sementara sebagian ulama seperti Ibnu Abbas mengatakan dia namanya Saifi bin Rohib. Nah, si Bal'am atau Saifi ini, dia Masya Allah sudah menguasai Taurat tuh. Sudah belajar tentang ayat-ayat Allah. Banyak dia pengetahuannya tentang ayat-ayat Allah. Termasuk ulamanya Banu Israel. Ya. Kata Malik bin Dinar berkata, dia termasuk ulama Banu Israel. Tadinya ia termasuk orang yang diijabah doanya oleh Allah. Iya. Tapi apa yang terjadi, Bu? Rupanya, Bu, dia tertipu oleh dunia. Dia hatinya itu ternyata menginginkan dunia. Dia pun mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya apa yang terjadi, ibu-ibu sekalian? Dia pun tinggalkan ilmunya tersebut. Setan pun mengikutinya. Jadilah ia termasuk orang-orang yang tersesat jalan. Kan ngeri, Bu. Masya Allah, ngeri. Ya. Saya pernah diceritakan oleh teman saya. Ada juga seorang yang ulama di Saudi, saya lupa namanya. Dia sudah hafal Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai. Kemudian, Bu, karena dia merasa dirinya pinter, dia mencoba ingin belajar ilmu filsafat. Apa yang terjadi? Ya, dia pengen kayak Ibn Taimiyah. Tapi rupanya belajar ilmu filsafat, dia nggak bisa keluar dari ilmu filsafat, Bu. Akhirnya lama, akhirnya dia murtad dari agama Islam. Murtad dari agama Islam, Bu. Hati-hati, Bu, ya. Makanya, ya, sekali lagi ini faktor yang kedua yang menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat. Apa itu? Masih mengikuti syahwat dan hawa nafsu, Bu. Jadi kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, bersihkan hati kita. Ya, dari keinginan-keinginan syahwat duniawiyah, Bu. Jangan sampai cinta dunia
merusak keikhlasan kita. Jangan sampai cinta dunia merusak ilmu kita, Bu. Karena ngeri, ya. Orang kalau masih menginginkan kehidupan dunia, sulit dia untuk mempraktekkan ilmunya, Bu. Sulit sekali. Makanya Allah menyebutkan, siapa orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah? Siapa orang yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah? Suri tauladan. Allah menyebutkan, siapa dia? Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Tapi buat siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Wa dzakarallaha katsira. Dan banyak berzikir kepada Allah. Berarti yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan adalah mereka yang lebih mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Berarti orang yang lebih mengharapkan dunia bisa nggak, Bu? Nggak bisa. Kok bisa ya orang yang mengharapkan dunia sedang sangat mengharapkan dunia, ya? Ternyata nggak bisa menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Kok bisa ya? Iya. Karena perintah Rasulullah dan larangan Rasulullah seringkali nggak sesuai dengan kepentingan dunia. Ya. Makanya lihat, Bu, orang yang sedang giat-giatnya lagi cari kedudukan nih, Bu. Lagi cari apa? Kedudukan. Waduh, berat, Bu. Ngikutin Rasul berat. Ya. Sebab kalau dia ngikutin Rasulullah, tinggalkan syirik, tinggalkan bid'ah, tinggalkan maksiat, waduh, nggak bakalan kepilih deh saya. Ya. Nggak bakalan kepilih. Paling-paling orang nyebutnya orang Wahabi itu. Hati-hati. Ya. Makanya lihat, orang yang sedang mengejar dunia, mengejar kedudukan, seringkali tidak peduli halal dan haram. Tidak peduli. Orang yang sedang menginginkan harta, ingin kaya, dia nggak mikir apakah ini halal atau haram, nggak peduli. Apakah Allah ridho atau enggak, nggak peduli, sudah. Yang terpenting saya bisa mendapatkan harta. Makanya Rasulullah SAW sabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha mimman harisal mala wasyaraf lidinihi." Tidaklah dua serigala lapar yang dilepaskan pada sekelompok kambing lebih merusak agama seseorang dari orang yang tamak terhadap harta dan kedudukan. Ngeri, ya. Maka orang yang hatinya, Bu, masih sangat mengharapkan dunia, mengharapkan perhiasan dunia, nggak bisa, ya. Ilmunya seringkali tidak bermanfaat, Bu. Ya, na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini faktor yang kedua yang menyebabkan ilmu tidak bermanfaat. Apa itu tadi, Bu? Masih suka ngikutin syahwat dan hawa nafsu. Ya. Faktor yang ketiga, Bu, yang menyebabkan ilmu kita kurang bermanfaat. Apa itu? Yaitu teman yang buruk. Teman yang buruk. Ibu pernah dengar kisah Abu Thalib? Siapa Abu Thalib itu, Bu? Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib yakin gak Islam itu benar, Bu? Yakin banget, Bu. Abu Thalib yakin gak Nabi itu ajarannya benar? Yakin banget, Bu. Tapi kenapa kok Abu Thalib pas meninggal tidak masuk Islam?
Rupanya gara-gara teman. Ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut, datang siapa? Abu Jahal. Datang Rasulullah. Rasulullah berkata, "Ya am, qul la ilaha illallah." Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku bela engkau di sisi Allah. Apa kata Abu Jahal? Atarghab an millati abika Abdul Muttalib. Hai Abu Talib, apakah engkau tidak menyukai agama bapakmu Abdul Muttalib? Akhirnya Abu Talib lebih memilih mati di atas agama bapaknya, Pak. Iya. Gara-gara teman. Banyak orang yang gara-gara teman yang buruk, ilmunya nggak bermanfaat. Lebih ngikutin kemauan temannya. Makanya penting. Kita dalam berteman tuh nggak boleh moto ibu ketika berteman, saya pengen jadi orang gaul. Salah. Berteman sama siapa saja, salah. Yang namanya berteman harus memilih dan memilah. Kita berteman yang bisa membantu kita untuk mengamalkan ilmu kita, Bu. Kita berteman dengan teman yang bisa membantu kita untuk masuk surga. Kalau ternyata teman ibu tidak bisa bantu ibu untuk masuk surga, bahkan malah nyeret kepada api neraka, tinggalkan. Tinggalin, Bu. Ibu punya teman kalau duduk sama dia, ngomongnya gibah mulu. Ngomongin si Anu, ngomongin si Ani. Ya, bahkan ustadznya pun digibahin. Udah gitu ibu asik juga lagi. Masa sih? Iya ya, benar juga ya. Lah sama-sama setannya. Akhirnya ilmunya nggak bermanfaat. Ya. Tinggalkan. Kalau teman seperti ini jangan ditemenin. Kalau mau duduk sama dia, nasihatin. Bilang kepada dia, afwan, lebih baik kita ngomongnya yang lain aja deh. Nggak usah gibah-gibahin. Tapi terkadang Bu yang dinasihatinnya ngambek, Bu. Allah, kamu itu sok suci. Ya. Malah kita yang nasihatin malah dijauhin. Alhamdulillah. Berarti kita diselamatkan dari teman yang buruk. Ya. Nah ini Ibu. Nah ini faktor yang ketiga nih yang menyebabkan ilmu kita apa? Gak bermanfaat. Ya. Ibu-ibu sekalian. Bagaimana supaya ilmu kita bermanfaat, Ibu? Ya, maka kebalikannya. Yang pertama, ketika kita menuntut ilmu, niatkan dengan niat yang ikhlas. Bahwa saya ingin mengamalkan ilmu. Usahakan begitu. Ya. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk mengamalkan ilmu. Dan tawakal. Terkadang kan setan tuh suka datang kepada kita, Bu. Apa kata setan? Kamu ngapain banyak-banyak nuntut ilmu, nanti kamu gak bisa ngamalin loh. Kalau kamu gak bisa ngamalin, kamu dosanya lebih gede tahu. Ya. Mendingan kamu gak tahu, kalau gak tahu kan gak dosa. Suka ada orang ngomong gitu gak, Bu? Iya, setan. Ya. Bilang ke dia, kamu kok ngomongnya mirip-mirip setan ya? Ya. Saya menuntut ilmu, berusaha saya untuk mengamalkan ilmu sambil tawakal kepada Allah, sambil berdoa dan minta kepada Allah. Ya Allah, berikan kekuatan saya untuk mengamalkan ilmu ini, ya Allah. Ya. Itu terkadang begitu Pak, Bu ya. Setan menghalang-halangi orang dari menuntut ilmu tuh suka ngasih syubhat-syubhat kayak gitu, Bu. Jangan khawatir, jangan takut. Kekhawatiran seperti ini tuh takut nggak bisa ngamalin ilmu. Sering kali menghalangi kita dari menuntut ilmu. Enggak, menuntut ilmu jalan terus sambil kita memperbaiki niat kita,
sambil kita minta kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Penting. Makanya Allah mengatakan apa? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong ya Allah. Penting minta tolong. Makanya doa Nabi yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal apa Bu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Untuk apa? Untuk mengingatmu ya Allah. Dan mensyukuri nikmat-nikmatmu. Dan memperbaiki ibadahku kepadamu ya Allah. Masya Allah. Nabi juga yang mengajarkan doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Wa tarkal munkarat. Wa hubbal masakin. Wa antaghfirali wa tarhamani wa tatuba alai. Wa idza aradta biqaumin fitnah faqbidni ilaika ghairu maftun. Wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kekuatan untuk mengamalkan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran dan agar bisa mencintai fakir miskin. Dan agar Engkau ampuni dosaku ya Allah. Sayangi aku dan berikan aku taubat. Dan apabila Engkau menginginkan fitnah itu melanda suatu kaum, tolong ya Allah. Wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah itu ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau agar aku bisa mencintaimu. Mencintai orang-orang yang mencintaimu. Dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan kepadamu. Itu doa kalau kita syarah juga luar biasa, Bu. Iya. Bayangkan Nabi minta kepada Allah supaya diberikan kekuatan untuk mengamalkan kebaikan dan meninggalkan apa? Kemungkaran. Ini doa penting banget, Bu. Karena kalau bukan karena Allah yang membantu kita, gak bisa kita. Makanya di sini penting ya. Ketika kita menuntut ilmu, ada tawakal. Apa itu? Tawakal. Maksudnya tawakal gimana? Tawakal kepada Allah untuk bisa menuntut ilmu dan mengamalkan apa? Ilmu. Jadi, tawakal itu bukan cuma pas lagi cari duit doang, Bu. Tawakal bahkan dalam ibadah saja penting banget tawakal. Supaya Allah bantu kita. Ya. Nah, saudariku sekalian, ibu-ibu sekalian, jadi ini yang kedua nih, biar ilmu kita bermanfaat. Apa itu? Berdoa dan sambil tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Supaya kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita, ibu-ibu sekalian. Ya. Kemudian kita cari teman-teman nih yang bisa membantu kita mengamalkan ilmu nih. Penting tuh, Bu. Pilih. Ibu lihat teman ibu ini yang satu, Masya Allah orangnya solehat banget. Ya. Masya Allah dia semangat banget menuntut ilmu. Masya Allah ibadahnya juga bagus. Wah ini. Ini yang harus saya jadikan teman ini. Cuman sayang orangnya agak sedikit ini. Ya, agak kasar dikit. Sabar, Bu, sabar. Ya. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini penting. Supaya apa? Supaya ilmu kita bermanfaat. Ya. Penting, Bu. Kita selalu yang selanjutnya supaya ilmu kita bermanfaat apa? Muhasabah. Apa itu? Muhasabah terus. Setiap hari kita tanya hati kita, "Hai hatiku, bagaimana kabarmu?" Ya. Periksa hati kita ini, Bu.
Adakah penyakit-penyakit hati yang masih ada di dalam diri kita? Selalu muhasabah. Apa ilmu yang belum kita amalkan di hari ini? Kalau ada ilmu yang belum bisa kita amalkan, berusaha sekuat tenaga untuk bisa kita amalkan. Ya. Nah ini Ibu, penting sekali agar ilmu kita bermanfaat. Ya. Makanya Nabi SAW setelah selesai sholat subuh mengucapkan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Ini yang pertama, Bu. Ilmu yang aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, wa qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Ya. Hati yang tidak bisa khusyuk. Kenapa hati itu tidak bisa khusyuk? Emang pentingnya khusyuk itu apa sih? Sampai-sampai Nabi berlindung kepada Allah dari hati yang tidak bisa khusyuk. Karena Ibu, hati yang tidak bisa khusyuk biasanya itu menandakan kerasnya hati kita. Menandakan apa? Kerasnya hati kita, Bu. Ya. Dan kalau hati kita udah keras, bahaya. Mengingat Allah tidak berpengaruh. Baca Quran juga biasa-biasa saja. Zikir pun juga malas. Sholat pun malas-malesan. Gak bisa khusyuk. Ya. Setiap kali Ibu sholat gak bisa khusyuk. Kalau sudah gak bisa khusyuk, Ibu maunya pengen cepat-cepat selesai. Ya. Imam lama dikit dah dehem-dehem tuh, Bu. Ini imam lama banget sih. Padahal cuma baca sabihis, Bu. Kenapa kita merasa lama ini sholat? Padahal sebetulnya nggak lama-lama amat. Karena hati kita yang nggak bisa apa? Khusyuk, Ibu. Ya. Sementara khusyuk itu rohnya sholat. Ya. Orang yang sholatnya tidak khusyuk bisa jadi dia tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kehilangan pahala. Berkurang pahalanya. Bahkan bisa jadi sholatnya tidak memberikan apa? Pengaruh dalam hidupnya. Khusyuk ini penting, Bu, dalam hidup kita. Lalu apa yang menyebabkan hati kita nggak bisa khusyuk, Bu? Yang pertama, terlalu menginginkan dunia. Yang pertama, terlalu apa? Menginginkan dunia. Sehingga akhirnya pikiran Ibu sibuk dengan mikirin apa? Dunia. Dunia, dunia, dunia. Pas sholat, mikirinnya dunia. Ya. Maka bagaimana akan khusyuk orang yang hatinya dipenuhi dengan dunia, 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 dunia. Susah dia. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, cinta dunia itu bahayanya luar biasa memang, Bu. Di antaranya tadi, membuat hati kita tidak bisa apa? Khusyuk. Ketika di hati kita ada yang lebih mengasyikkan, Ibu, ya daripada sholat dan zikir, biasanya sholatnya nggak bisa khusyuk, zikirnya pun nggak terasa nikmat. Ibu misalnya lagi asyik banget sama film drakor. Tuh nggak drakor, Bu? Iya. Sampai tiap hari nonton, Masya Allah. Cowoknya guanteng, merketeng-teng kayak sekoteng. Ya. Saya jamin Ibu nggak bisa khusyuk dalam sholat.
Gak bisa khusyuk dalam sholat. Kenapa? Karena ibu lebih asyik dengan itu. Sehingga Allah cabut keasyikan ibu dalam sholat dan zikir. Ya. Baca Quran ndak asyik. Kenapa? Karena ada yang lebih asyik dari itu. Baca buku gak asyik. Karena ada yang lebih asyik di hati kita dari itu. Apalagi sholat. Wah, maunya cepat-cepat sudah. Ya. Kalau ketinggalan satu episode sedih. Aduh, nyesel. Sayang banget saya ketinggalan satu episode. Tapi kalau ketinggalan sholat tahajud, biasa-biasa aja. Tenang. La haula wa la quwata illa billah, Bu. Kalau udah seperti itu, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita sedang kena musibah. Musibah yang menimpa agama kita itu lebih berat loh, Bu. Dibandingkan musibah yang menimpa dunia kita, Bu. Ya. Nggak bisa khusyuk. Kenapa ya? Di zaman sekarang nih banyak orang yang mengadu dan mengeluh begitu. Ustadz, kok saya sholat nggak bisa khusyuk? Kenapa? Iya, jawabannya karena ada yang lebih asik di hatimu. Kamu sedang asyik dengan dunia. Ya. Sehingga akhirnya kamu tidak merasa asyik dengan sholat. Tidak merasa asyik dengan zikir dan baca Quran. Tidak. Nah, gimana caranya dong supaya kita lebih asyik dengan ilmu, lebih asyik dengan baca Quran, lebih asyik dengan sholat. Caranya tadi, bersihkan hati kita, ya, dari keasyikan kita dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita lebih asyik nonton YouTube, sholat nggak asyik. Tapi kalau ibu tinggalkan itu semuanya, berusaha, udahlah, nggak ada manfaatnya semua ini. Saya harus bisa, bagaimana caranya supaya sholat saya asyik rasanya, nikmat. Gimana caranya saya lebih nikmat dengan zikir kepada Allah. Gimana caranya saya supaya lebih nikmat dengan baca Quran. Ya. Harus ada keinginan seperti itu, Bu. Dan harus diusahakan terus. Kalau kita bersungguh-sungguh, baru Allah berikan kepada kita itu semua yang kita inginkan tersebut. Ya. Kalau ibu sudah dikasih oleh Allah kekhusyuan dalam sholat, pertahankan. Jangan sampai pemberian Allah itu Allah ambil lagi, Bu. Ya. Gara-gara kita kemudian ternyata lebih asyik dengan dunia lagi. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Nah, ini Bu, jadi sebab yang pertama yang menyebabkan gak bisa khusyuk, asyik dengan dunia. Hati kita ada yang lebih mengasyikkan. Ya. Sebab yang kedua yang menyebabkan hati kita gak bisa khusyuk apa? Maksiat. Sebab yang kedua apa? Maksiat. Karena maksiat itu mengurangi pengagungan hati kita kepada Allah. Orang yang tadinya mengagungkan Allah gara-gara maksiat, pengagungan kepada Allahnya jadi berkurang. Dan terus semakin dia banyak maksiat, semakin pengagungan kepada Allahnya berkurang sampai habis sama sekali. Sehingga akhirnya dia tidak lagi mengagungkan Allah. Dia tidak lagi membesarkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Alhamdulillah ada kopi. Ibu-ibu sekalian. Jadi ini Bu, yang kedua tadi apa? Maksiat. Maksiat menyebabkan hilangnya khusyuk di dalam hati kita. Karena khusyuk itu adalah pemberian Allah bagi orang-orang yang hatinya bening, Bu. Bersih. Sementara orang yang banyak maksiat, bagaimana dia akan khusyuk? Semakin keras hatinya itu, Bu. Maka Allah menegur, Bu.
orang-orang yang hatinya nggak bisa khusyuk dengan zikir kepada Allah. Di dalam surat Al-Hadid. Surat apa? Al-Hadid. Ayatnya sebentar, nyari dulu. Yaitu surat Al-Hadid ayat yang 16. Ayat 16. Allah berfirman, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka menjadi khusyuk dengan zikir kepada Allah dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Masa berlalu panjang kepada mereka, lalu keraslah hati-hati mereka itu. Dan kebanyakan mereka pun menjadi orang yang fasik. Di sini Allah menegur. Allah mengatakan, belum saatnyakah bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka menjadi khusyuk dengan zikir kepada Allah. Ketika Allah turunkan ayat ini, Bu, para sahabat menangis. Sambil berkata apa? Bala qad anal awan. Ya Allah, sudah waktunya ya Allah. Ya. Sudah waktunya kita untuk hati kita khusyuk. Sampai kapan hati kita akan keras terus, Bu? Maka Allah menegur, belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman agar hati mereka menjadi khusyuk dengan zikir kepada Allah dan apa yang turun kepada mereka dari kebenaran? Lalu Allah mewanti-wanti, jangan sampai seperti ahli kitab. Allah mengatakan, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Dan janganlah mereka seperti orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amad. Waktu berlalu panjang kepada mereka. Faqasat qulubuhum. Maka hati mereka pun menjadi keras. Jangan sampai begitu, Bu. Panjangnya waktu malah semakin hati kita apa? Keras. Di awal-awal hijrah, Ustadz, saya kok bisa nangis kalau baca Quran. Di awal-awal hijrah, Ustadz, saya rajin tahajud. Sekarang sudah 5 tahun hijrah, kok sekarang gak bisa nangis lagi ya baca Quran. Sekarang kok mau tahajud berat banget ya, kenapa ya? Nah. Berarti ini, Bu, panjangnya waktu bukan semakin kita khusyuk, semakin keras malah hati kita. Di hati. Ada apa kok bisa begitu? Pasti ada sebabnya. Sebabnya diantaranya maksiat. Diantaranya apa? Maksiat. Ya. Orang kalau sudah sering berbuat maksiat, asik dengan maksiat, atau hati kita menginginkan dunia dan perhiasannya, kelas kekhusyuan itu lama-kelamaan hilang. Sehingga hati pun menjadi keras, ibu-ibu sekalian. Lalu gimana dong caranya supaya hati kita bisa apa? Khusyuk, ibu-ibu sekalian. Hati kita bisa khusyuk, Bu, dengan cara yang pertama. Yaitu mentauhidkan Allah dan mengagungkannya. Orang yang mentauhidkan Allah dan mengagungkan Allah biasanya khusyuk hatinya, Bu. Makanya kata para ulama, kekhusyuan itu tergantung kepada rasa takut kita kepada Allah. Dan rasa takut kepada Allah tergantung kepada pengagungan hati kita kepada Allah.
Ketika hati kita mengagungkan Allah, kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Ketika kita takut kepada Allah, disitulah kekhusyuan itu akan muncul. Iya. Iya. Makanya kalau ibu hatinya takut kepada Allah, mengagungkan Allah seagung-agungnya, insya Allah khusyuk salatnya, Bu. Makanya di antara hikmah kenapa salat itu sering banget mengucapkan takbir. Ya. Ketika ibu takbiratul ihram ucapin apa? Allahu Akbar. Ketika ruku, Allahu Akbar. Ketika turun sujud, Allahu Akbar. Kenapa disyariatkan takbir dalam salat? Karena kata Ibnu Qayyim, "Faman kana Allahu akbar fi qalbihi min kulli syai'in khasha'at ya jawarihuhu." Siapa yang hatinya itu benar-benar membesarkan Allah dan Allah yang paling besar di hatinya, pasti khusyuk. Pasti khusyuk itu, Bu. Iya. Tapi siapa yang kata beliau ada sesuatu yang lebih besar di hatinya dari Allah, dia tidak akan bisa apa? Khusyuk. Itulah ya kuncinya khusyuk ternyata, Bu, terletak kepada pengagungan hati kita kepada siapa? Kepada Allah. Kalau hati kita tidak mengagungkan Allah, nggak bisa khusyuk. Walaupun ibu ikut kursus khusyuk sholat 100 kali, percuma. Kalau hati kita tidak mengagungkan Allah. Ya. Nah, di sini kita harus selalu mengagungkan Allah, kenali Allah, Bu, kenali Allah, ya. Dengan cara kita mengenal Allah, mengenal namanya, sifat-sifatnya, itulah akan muncul pengagungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini cara yang pertama supaya hati kita apa? Khusyuk. Cara yang kedua supaya hati kita khusyuk dan hati kita tidak keras. Karena orang yang khusyuk itu menunjukkan hatinya lembut. Dan orang yang tidak bisa khusyuk menunjukkan hatinya apa? Keras. Ya. Yaitu ibu-ibu sekalian minta kepada Allah ketakwaan hati. Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya ya Allah. Dan sucikan jiwaku ya Allah. Engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah walinya dan maulanya ya Allah. Masya Allah, Nabi mengajarkan doa ini, Bu. Penting tuh kita ucapkan. Ya Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sering kita minta kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, agar hati kita khusyuk, yaitu berbuat baik kepada orang lain, terutama anak-anak yatim. Terutama anak-anak apa? Yatim. Dalilnya sebuah hadis bahwa ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Nabi SAW tentang kerasnya hati. Ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kerasnya apa? Hati. Anna rajulan syaka ilan Nabi SAW qaswata qalbih. Apa kata Nabi kepada dia supaya hatinya lembut lagi? Kata Nabi, at'im al-miskin wamsah ra'sal yatim. Beri makan fakir miskin dan usaplah kepala anak yatim. Maksudnya berbuat baik kepada anak yatim. Subhanallah, Bu. Ya. Ketika ada orang yang
yang mengadukan tentang kerasnya hati dia, ternyata Nabi memberikan kepada orang ini 2 tips agar kembali hatinya apa? Lembut. Yang pertama tadi apa? Beri makan fakir miskin. Yang kedua apa? Berbuat baik kepada anak yatim. Iya. Kata Nabi apa? Yalin qalbuka, niscaya hatimu akan kembali lembut lagi. Karena itu Bu, kalau ada fakir miskin jangan dihardik Bu. Ya. Ketika ibu melihat fakir miskin lalu hati ibu langsung iba, itu tanda hati ibu lembut. Ya. Ibanya hati ibu ketika melihat fakir miskin itu tandanya hati ibu tidak keras. Tapi ketika ibu melihat fakir miskin cuek bebek, nggak peduli, bodo amat. Ya, udah takdir gimana lagi, biarin aja. Itu menunjukkan hati ibu apa? Keras. Ya. Nah, ketika hati kita iba, itulah yang akan memberikan kekuatan kita untuk membantu fakir miskin. Kasihan ini orang miskin, ya Allah, gimana kalau saya kayak dia ya? Udahlah. Ya, lalu ibu berderma membantu orang susah, orang miskin. Ibu perhatikan anak-anak yatim. Itu menunjukkan hati ibu lembut. Alhamdulillah. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Kemudian yang ketiga. Enggak melanjutkan pembahasan hadisnya. Masih melanjutkan Bu. Yang ketiga, wa du'ain la yusma'. Aku berlindung kepadamu dari doa yang enggak didengar. Dari doa yang tidak didengar, enggak dijabah sama Allah. Kok bisa doa kita enggak dijabah? Kenapa sebabnya coba Bu? Banyak faktor yang menyebabkan doa kita tidak didengar oleh Allah Bu. Apa saja yang menyebabkan doa kita enggak didengar sama Allah? Yang pertama, makanan yang haram. Makanan yang haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW zakara rajulan asy'atha akbar. Ya. Bahwasanya Nabi menyebutkan seorang laki-laki yang atalas safar asy'atha akbar. Safarnya jauh, rambutnya kusut berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabb, ya Rabb. Dia angkat 2 tangannya ke langit sambil berkata, ya Rabb, ya Rabb. Wa mat'amu haram, sementara makanannya haram. Wa mashrabu haram, minumannya haram. Ya. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan diberi gizi dari yang haram. Fa anna yustajabulah. Bagaimana akan diijabah doa orang seperti ini, Bu? Hati-hati dari makanan yang haram. Ya. Ini faktor yang pertama yang menyebabkan doa kita enggak didengar sama Allah, Bu. Yang kedua, yang menyebabkan doa kita enggak didengar sama Allah, apa? Tergesa-gesa minta segera dikabulkan. Ya. Tergesa-gesa pengen segera dikabulin. Ibu udah berdoa, belum dikabulin. Seminggu lewat nggak dikabulin. 2 minggu lewat nggak dikabulin. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Setahun sudah berdoa nggak dikabulin. Mulai kesal. Udahlah capek. Apain saya berdoa Allah nggak mau dengar lagi doa saya. Udah mulai suudon tuh Bu. Ya.
Ngeri Bu kalau udah seperti ini. Bagaimana Allah akan kabulkan doa orang seperti ini? Makanya Nabi bersabda apa? Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Seseorang pasti dijabah doanya selama tidak tergesa-gesa. Makanya kalau kita berdoa, Bu, serahkan ijabahnya kepada siapa? Allah. Terserah Allah kapan, ya, apakah akan cepat atau lambat, yang lebih tahu siapa? Allah. Ya. Dulu tahun 2004 atau 2003 ada seorang ibu datang ke rumah saya. Nangis-nangis. Ada apa, Bu? Dia bilang, dulu Ustadz, saya kaya raya. Rumah saya gedung. Mobil saya mewah. Qadar Allah. Ya, usaha suami saya hancur. Akhirnya saya jual rumah, jual mobil. Ludes harta saya. Terus saya sudah berdoa sama Allah. Ya Allah, perbaiki ekonomi saya. Udah 2 tahun saya berdoa, tapi Allah gak mau denger. 5 hari yang lalu saya ngancam, Ustaz. Ngancam apa, Bu? Ya Allah, kalau Engkau tidak kabulkan doa saya dalam 3 hari ini, saya gak mau sholat, ya Allah. Saya udah 2 hari gak sholat, Ustaz. La ilaha illallah, kata saya. Ini orang kok bisa ngancam Allah ya. Ya. Bu, sebentar Bu. Saya mau tanya sama Ibu nih. Ibu dulu waktu kaya, pakai jilbab enggak? Enggak. Ibu dulu waktu kaya sholat enggak? Ya terkadang sholat, terkadang enggak sih Ustadz. Nah, dulu kemana aja? Udah dikasih sama Allah nikmat banyak. Terus ibu tidak bersyukur kepada Allah. Sekarang Allah ambil kenikmatan itu. Sekarang ibu malah ngambek sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Bu, tahu diri dong. Ya. Masya Allah Ibu. Nah disinilah Ibu, terkadang gara-gara kita pengen cepet-cepet diijabah, jadi suudzon sama Allah. Ya, mungkin Ibu juga pernah baca cerita saya tentang seorang ibu. Setelah sholat Isya, saya lagi mau pulang, tahu-tahu ada yang manggil, Ustadz. Saya nengok seorang ibu. Ustadz, saya boleh bertanya enggak? Apa tuh Bu? Allah itu ada enggak Ustadz? Hah? Allah ada apa enggak? Ini ada apa ya Bu? Kok tanya gitu kata saya. Saya Ustadz sudah 18 tahun sakit Ustadz. Saya sudah berobat sana sini gak sembuh-sembuh. Saya berdoa sama Allah gak dikabul-kabulin. Sebenarnya Allah ada gak sih Ustadz? Masya Allah. Iya. Nah seperti ini Bu, jadi hasilnya Bu. Gara-gara tergesa-gesa ingin dikabulkan segera, sudah Allah nggak dengar lagi doa dia, akhirnya dia suudzon sama Allah, bahkan ragu Allah ada apa enggak. Musibah. Iya. Ibu, ada sebuah perkataan Umar bin Khattab bagus banget tentang masalah ini. Beliau mengatakan begini. Inilah ahmilu hammal ijabah. Wa innama ahmilu hammad du'a. Aku ketika berdoa, keinginan terbesarku bukan ijabah. Tapi keinginan terbesarku adalah mengamalkan ibadah doa. Karena orang yang diberikan oleh Allah ilham untuk berdoa, pasti diijabah sama Allah. Cuman kan cara Allah mengijabah, hanya Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan apa?
Setiap orang muslim yang berdoa pasti Allah ijabah dengan 3. Yang pertama, diberi apa yang dia minta. Atau yang kedua, disimpan di surga. Atau yang ketiga, diselamatkan dari mara bahaya. Ya. Terkadang Bu, doa kita nggak dikabul-kabulin bisa jadi Bu. Kalau Allah kabulkan itu bahaya buat kita Bu. Maka Allah simpan di mana? Di surga. Persis ya, kalau ibu punya anak ibu ngerengek minta es krim. Mak, beliin es krim. Nggak boleh, bahaya buat kamu nak. Pokoknya mau. Ya, ibu cuekin. Akhirnya mewek. Wah, guling-guling sana sini. Tetap ibu cuekin. Kenapa? Sebab kalau ibu belikan, bahaya. Si anak memandang es krim itu manfaat buat dia. Tapi ibu dengan ilmu ibu tahu, ini bahaya. Nak, ibu gak bakalan beri buat kamu nak. Karena dokter sudah bilang, es krim bahaya buat kamu. Jangan. Ini antara ibu dan anak loh Bu. Kenapa ibu tidak mengabulkan permintaan anak? Karena ibu sayang gak? Sayang gak? Sayang, tapi buat si anak menganggap ibunya gak sayang. Sama seperti kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah dengan ilmunya tahu, kalau dikabulkan ini bahaya buat dia. Sementara kita malah suudzon sama Allah, padahal Allah tidak mengabulkan itu karena sayang. Dengan ilmunya Allah yang luas dan kasih sayangnya. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi ini sebab yang kedua yang menyebabkan ilmu kita tidak bermanfaat. Doa kita tidak didengar. Apa itu? Tergesa-gesa minta segera dikabulkan. Yang ketiga yang menyebabkan doa kita nggak didengar. Yaitu kita berdoa tapi hati lalai. Ya. Artinya ketika kita berdoa, hati kita tidak hadir. Ketika kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tapi hati ibu mikirin ke kuliner. Ya. Hati ibu mikir ke pasar, ke dapur. Yang seperti ini enggak diakabulkan kata Rasulullah SAW. Ya. Makanya kalau kita berdoa usahakan Bu hadir. Kita pahami doa yang kita minta. Ya. Nah ini. Ya. Jadi ini 3 perkara yang menyebabkan doa kita apa? Enggak didengar. Ya. Yang keempat yang menyebabkan doa kita enggak didengar, yaitu doa meminta sesuatu yang Allah tidak sukai. Ibu meminta tapi permintaannya sesuatu yang Allah tidak apa? Sukai. Maka seperti ini enggak didengar sama Allah, Bu. Ya Allah, mudahkan saya nonton film drakor. Ya ilah, ini kok doanya kayak gitu amat, ya. Gak bakalan dikabulin sama Allah, Bu. Ya. Doanya gak bener. Ya. Nah ini, Bu. Baik, yang terakhir. Wa nafsin la tashba. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hawa nafsu yang gak pernah kenyang-kenyangnya. Kenapa hawa nafsu gak bisa kenyang, Bu? Karena kehilangan qanaah. Karena kehilangan apa? Apa sih qanaah itu, Bu? Qanaah itu merasa cukup dengan yang ada. Kenapa seseorang gak bisa qanaah?
Hah? Kenapa seseorang nggak bisa qanaah? Karena kembali yang tadi Bu, karena terlalu mengharapkan dunia. Orang yang hatinya sangat mengharapkan akhirat dan kehidupan akhirat yang terbesar di hatinya pasti qanaah. Pasti qanaah. Ya. Makanya orang yang qanaah itu akibat dia menganggap remeh dunia. Dunia ini hina di mata Allah. Ya. Berat siksanya, hisabnya di hari kiamat. Aduh. Ya. Insya Allah itu qanaah tuh Bu. Tapi kalau ibu mengharapkan dunia, nggak kenyang-kenyang dah. HP-nya Bu. Aduh si ibu masih aja senang musik Bu. Ya Bu, ya. Jadi hawa nafsu yang tidak pernah kenyang itu akibat kehilangan apa? Qanaah. Dan qanaah hilangnya qanaah akibat terlalu mengharapkan apa? Dunia. Dikasih Avanza masih pengen dapat Innova. Ngarep-ngarep, wah nggak puas saya Avanza. Ya, dikasih sama Allah Innova, aduh nggak puas juga. Pengen Fortuner. Dikasih sama Allah Fortuner, nggak puas juga. Maunya Alphard. Ya. Emang begitu sifat manusia, Bu. Selalu pengen yang lebih terus, Bu. Tapi orang yang ketika sadar bahwa dunia ini halalnya akan dihisab, haramnya mendatangkan azab, takut Bu. Ya, kalau saya beli mobil mewah, apa jawaban saya nanti di hadapan Allah ketika dihisab? Waduh, berat ini. Coba kalau ibu pikirannya akhirat gitu Bu. Ibu udah punya 2 tas di rumah. Ya. Kadang pengen beli lagi Bu. Tas ini, tas itu numpuk di rumah. Itu hisabnya gimana itu? Kalau ibu orang yang takut kepada Allah dan berharap kehidupan akhirat, pikiran ibu adalah apa? Hisabnya berat ini. Udahlah, saya kasih-kasihin aja lah. Dikasih-kasihin, dah saya cukup 1 aja kok yang ini. Daripada memperberat hisab saya. Ya. Ada orang saya lihat Bu, ternaknya mobil Bu. Orang ternak sapi, ini mobil, ya Allah, ya Rabbi. Ya. Saya pernah tuh diajak dulu sama Pak Patrialis ke rumah temannya di Pondok Indah. Ya Allah, ini ternak mobil kata saya. Ada BMW, ada Lamborghini, Lamborghini, ya. Wah, macam-macam, la ilaha illallah. Yang kalau kita yang mengharapkan kehidupan akhirat kan mikirnya gitu, Bu. Ya. Itu gimana hisabnya nanti di hari kiamat ya. Tapi bagi mereka yang mengharapkan dunia, ini buat bangga-banggaan biasanya Bu. Ya, bisa punya mobil banyak, Masya Allah. Masya Allah ibu-ibu sekalian ya ini. Ini namanya jiwa yang tak pernah kenyang. Tak pernah kenyang. Ya. Kalau kenyangnya terhadap tak pernah kenyang terhadap kehidupan akhirat, bagus. Ibu nggak pernah kenyang dari ilmu, memang harus. Ibu nggak pernah kenyang dari ibadah, memang harus. Ya. Tapi terhadap kehidupan dunia, udah Bu, kenyang aja lah. Puas aja dengan yang ada, alhamdulillah. Nikmati dengan yang ada. Maka orang yang qanaah itu Bu, hatinya itu tenang Bu. Ya. Hatinya nggak sempit.
Orang yang qanaah itu bebas dari dengki, dari penyakit-penyakit hati, insya Allah. Nah inilah ibu-ibu sekalian ya, 4 perkara yang Nabi SAW berlindung darinya. Saya ulangi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya. Terus? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Terus? Wa qalbin la yakhsha. Terus? Wa du'ain la yusma. Terus? Wa nafsin la tashba. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba. Demikian. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa amalkan, Ibu. Mudah-mudahan Allah hindarkan 4 perkara ini dari hidup kita. Ya amin ya rabbal alamin. Nggak ada pertanyaan kan? Kalau tidak khusyuk, tajwid, makhraj belum benar, apakah tetap dapat pahala 10 setiap hurufnya Ustadz baca Quran? Iya Bu, pada asalnya demikian Bu. Bahwa setiap orang yang baca Quran, setiap hurufnya ditulis berapa? 10. Ibu-ibu ngobrol. Mau ngobrol apa mau tanya jawab? Kalau mau ngobrol, kita ngobrol bareng. Baik Ibu, dengerin ya. Kalau mau ngobrol nanti setelah selesai, silakan ngobrol sampai malam dah. Jadi pada asalnya Bu, baca Quran itu dikasih pahala setiap hurufnya 10. Cuma, apakah orang yang tidak khusyuk, makhrajnya belum benar, tetap dapat pahala? Tetap dapat apa? Pahala. Tapi, dibandingkan dengan orang yang baca Qur'annya sambil khusyuk dan betul-betul masuk ke hati, jauh. Pahalanya jauh sekali, Bu. Iya. Kalau kita dapat share video-video dan artikel dari grup WA Sunnah, lalu kita share lagi ke grup WA keluarga yang belum kenal Sunnah. Pertanyaannya, kalau di antara mereka ada yang nggak seneng, tersinggung, apa kita dosa? Ya enggak lah, yang dosa yang tersinggung. Masa dikirimin ceramah tersinggung, kan lucu. Ya. Misi tentang selfie, jilbab tidak syar'i, postingannya tidak bermanfaat dan lain-lain. Saya menyampaikan untuk menggugurkan kewajiban. Bagus, lanjutkan kata Pak SBY. Ya, jangan pedulikan sama orang yang nggak suka, biarin aja cuek. Yang penting Ibu dakwahi terus. Ya. Kalau mau sholat syuruk, pas waktu syuruk apa dilebihkan beberapa menit. Jadi Bu, syuruk itu bukan pas matahari terbit ya, ingat. Karena ketika matahari terbit justru itu waktu yang dilarang untuk apa? Sholat. Jadi gimana dong? Syuruk itu ketika matahari telah mulai tinggi. Ya. Baru pada waktu itu boleh sholat. Kalau saya sholat, saya selalu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum sholat. Boleh enggak? Ini bid'ah.
Ta'awudz itu dibacanya setelah membaca doa istiftah. Jadi Nabi baca doa istiftah dulu, baru apa? Ta'awudz. Lah ibu kok ta'awudznya sebelum sholat? Tidak ada dalilnya Nabi sebelum sholat ta'awudz. Siapa yang mengamalkan ibadah yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah, berarti dia sudah berbuat bid'ah. Siapa yang lebih tahu terhadap kebaikan, Rasulullah atau kita? Rasulullah lebih tahu. Berarti kewajiban kita ngikutin Rasulullah. Ya. Boleh enggak doa dijadikan zikir? Ya. Ketahuilah ibu, doa dan zikir itu ada perbedaannya. Zikir termasuk doa. Zikir termasuk apa? Doa. Ya. Makanya setiap zikir pasti termasuk apa? Doa. Karena doa ada dua macam. Doa minta dan doa ibadah. Doa minta dan doa apa? Ibadah. Doa minta contohnya ini di sini. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan aku anak-anak yang soleh. Boleh enggak kita minta begitu, kita biasakan tiap sholat kita baca Rabbi habli minas solihin. Karena ibu sangat berharap supaya anak-anak ibu jadi anak-anak yang soleh. Enggak apa-apa. Ya. Namun juga tentunya ibu, zikir yang sifatnya ibadah pun juga ya jangan ditinggalkan supaya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Rasulullah, ucapan yang paling dicintai Allah itu 4 tadi. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah 4 tadi. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau ibu baca la haula wala quwata illa billah. Itu kanzun. Ya. Apa namanya? Harta karun yang ada dalam surga. Ya. Ini mohon maaf ya Bu, nggak bisa dijawab semua. Soalnya habis asar ada kajian lagi saya. Jadi mau ngejar kajian habis asar. Jadi saya bisa menjawab beberapa saja. Ya, yang lainnya bisa dijawab sama ustadz yang lain. Insya Allah. Jadi mohon maaf ya Bu ya. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.